Halo guys, kembali lagi bersama saya di Power Tools Channel. Kali ini saya tidak akan mereview sebuah alat ya, ataupun mengetes sebuah alat. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau mau kasih saran buat teman-teman yang mau merintis usaha tetapi bingung mau buka usaha apa. Saya ada sedikit saran nih buat teman-teman yang sudah punya modal, sudah punya ada tokonya juga, tapi bingung masih memilih usaha apa yang cocok buat teman-teman. Di sini saya mau kasih saran untuk teman-teman untuk tentang usaha spare part motor, sepeda motor ya. Jadi di sini ini adalah toko spare part sepeda motor milik saya. Walaupun tidak cukup besar ya, masih kecil-kecilan, tapi ya alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang mau lagi bingung mau buka usaha apa, jadi di sini saya bisa kasih saran untuk buka usaha spare part motor. Kenapa saya menyarankan usaha spare part sepeda motor? Karena pertama, resiko kerugiannya rendah. Kedua, bahannya tidak punya kadar luasa. Beda dengan kalau teman-teman mau buka usaha makanan, pasti resikonya sangat tinggi jika bahan itu jika barang dagangannya tidak laku, pastikan bahan makanan tidak bertahan lama ataupun busuk ya, atau kadar luasa. Jadi di sini untuk spare part sepeda motor itu tidak ada masa kadar luasanya ya. Jadi walaupun sampai bertahun-tahun bahan itu tetap begini, tetap awet, bisa dijual lagi. Walaupun sudah bertahun-tahun disimpan tetap bisa dijual. Jadi resiko untuk kerugiannya itu sangat rendah. Di sini ini contoh bahannya ya. Bahan spare part sepeda motor. Oh ya, di sini itu di depan ada bengkelnya. Karena berhubung ini malam, saya sempatnya waktu malam, di sini tidak kelihatan. Jadi ini kenapa saya memilih spare part sepeda motor ini? Yaitu tadi karena bahannya yang dijual tahan lama, kebutuhan untuk sepeda motor setiap bulannya pasti atau setiap tahunnya pasti meningkat. Itu sepeda motor pasti sudah jadi kebutuhan ya. Pasti setiap orang sudah punya sepeda motor, dan sepeda motor itu pasti spare partnya tuh ada yang harus diganti. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu atau takut bahan tuh tidak laku. Pasti terjual juga bahannya, walaupun tergantung rezeki bahan itu cepat laku atau tidak, tapi pastinya bahan itu pasti laku karena kebutuhan akan sepeda motor semakin meningkat. Oh ya, dan pasti timbul juga pertanyaan pada teman-teman, saya ini pemula atau apalah, tidak mengerti tentang spare part sepeda motor. Segala sesuatu usaha itu pasti awalnya tuh harus dimulai, karena jika tidak dimulai itu hanya menjadi angan-angan saja ya. Itulah tujuan saya membuat video ini, untuk teman-teman yang baru pemula ataupun belum tahu tentang spare part sepeda motor. Maka di sini akan saya jelaskan satu persatu, walaupun tidak seluruhnya ya. Jadi di sini yang pertama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah data. Ini bagi teman-teman ya yang belum tahu sedikit pun tentang spare part sepeda motor. Langkah awalnya adalah mempersiapkan data. Seperti ini. Ini adalah data yang saya buat sendiri.
waktu pertama awal saya membuka toko spare part ini. Nah, ini adalah data spare part sepeda motor. Nah, ini semua ya, ini saya buat dalam bentuk Excel agar lebih mudah, agar bisa dibuat sendiri dan praktis dan mudah. Di sini datanya, data untuk per itemnya ya, di sini mencapai sekitar 1314 item yang saya jual di sini. Jadi 1314 item ini tidak mungkin juga saya ingat harganya, jadi maka itulah tujuan dari data ini saya buat untuk mengingat harganya. Di sini sudah tercantum semua ya. Ini data, ini tidak semua data, karena jika dikumpulkan semua data dari spare part sepeda motor itu bisa sampai 10.000 lebih. Ini karena jadi bengkel saya, toko saya tidak terlalu besar ya, masih kecil-kecilan lah, tapi ya sudah mencukupi untuk kebutuhan spare part sepeda motor. Jadi kebutuhan untuk sepeda motor, spare partnya sudah bisa dicukupin dengan 1300 item spare part tadi untuk pemula, bukan untuk grosir besar ya. Mungkin kalau untuk grosir besar datanya itu bisa sampai 10.000 lebih, bahkan sampai 20.000. Itu yang untuk toko spare part yang sudah besar atau termasuk sudah grosir. Nah, di sini hanya toko spare part kecil-kecilan ya. Oh iya, di sini saya juga menjual aksesoris. Ini adalah untuk sampingan aja ya. Ini adalah aksesoris sepeda motor. Ini bukan termasuk spare part karena ini hanya aksesoris pendamping untuk mempercantik tampilan sepeda motor, bukan spare part yang habis pakai ya, seperti rantai, gear atau yang lainnya. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang berniat untuk buka usaha toko spare part sepeda motor, di sini saya sudah ada datanya semua. Inilah tujuan saya buat video ini, untuk teman-teman yang kebetulan juga ingin buka toko spare part tapi bingung apa saja yang harus diisi untuk tokonya. Di sini saya punya datanya semua ya. Tidak lengkap lah, tapi mencukupi untuk toko spare part, untuk kebutuhan spare part sepeda motor yang penting. Ini adalah semua data yang penting, yang sering dicari atau dibeli oleh pelanggan. Di sini ada datanya. Jadi untuk teman-teman yang mau data ini bisa langsung kontak saya melalui email di bawah. Saya akan yang mau tanya-tanya juga boleh melalui email. Saya akan jika teman-teman juga mau datanya, juga bisa saya kirimkan lewat email. Ini adalah data part. Di sini ada dua ya. Jadi di sini saya buat dua data. Di sini untuk spare part. Di sini, di data satu lagi saya buat untuk ban. Ini adalah data untuk ban, ukurannya. Ban di sini juga ada data untuk oli, data oli ya, data oli, aki motor, juga busi. Yang paling penting itu yang stoknya harus selalu ada adalah yang penting busi dan oli. Itu adalah bahan yang paling cepat lakunya ya, perputarannya sangat cepat.
Dan jika teman-teman ada dana lebih, bisa jual yang lain seperti helm. Helm ini adalah pendamping ya, ini hanya pendamping, hanya sampingan. Helm juga aksesoris tadi itu adalah hanya pendamping ya, jadi tidak wajib untuk toko spare part. Oh ya guys, jadi toko spare part saya ini sudah saya jalani sekitar 2 tahun lebih ya. Jadi hasil dari penjualan itu tergantung dari lokasi, terutama dari lokasi. Contohnya adalah jumlah penduduk di sekitar lokasi Anda. Semakin banyak penduduknya atau semakin banyak yang pengguna sepeda motor di lingkungan Anda, pasti penghasilan dari usaha ini cukup menjanjikan ya. Dan kedua, jalan di depan toko Anda itu jalan lintas atau hanya jalan perkampungan. Itu menjadi nilai tambah juga. Apabila jalan lintas, pasti banyak orang yang lewat, kepadatan lalu lintasnya cukup tinggi, dan itu juga bakalan berpengaruh ke penghasilan Anda juga ya. Oh iya, dan untuk teman-teman yang sudah tahu lah atau sebelumnya sudah bekerja di bengkel atau sedikit banyaknya tahu tentang sepeda motor, juga tentang perbengkelan sepeda motor, itu juga menjadi nilai tambah. Karena selain Anda bisa menjual spare part juga, Anda juga bisa membuka bengkel. Sekalian bengkel juga ya, karena bengkel tuh menjadi nilai tambah juga lah, nilai untuk menambah penghasilan. Karena kalau untuk penjualan spare part Anda hanya mengandalkan penjualan spare part itu saja ya. Jadi jika Anda punya keahlian juga di bidang otomotif, terutama di sepeda motor, bengkel sepeda motor, itu menjadi nilai tambah, karena itu menjadi penghasilan tambahan untuk Anda juga. Jadi untuk teman-teman, data ini, jika teman ingin tahu tentang data ini, teman-teman bisa kontak saya melalui email di bawah ya, yang sudah saya tulis di bawah. Teman-teman bisa langsung kontak saya untuk mendapatkan data part ini, apa saja yang harus Anda belanjakan untuk awal. Jadi untuk teman-teman yang mau buka usaha toko spare part sepeda motor ini, jangan ragu lagi, karena saya pun sudah menjalankannya selama 2 tahun lebih dan hasilnya alhamdulillah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang sudah melihat video ini dan ingin juga membuka usaha sepeda motor, saya doakan semoga berhasil, semoga sukses. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dalam penyampaiannya kurang jelas. Hanya itu saja. Saya mohon maaf bila ada lebih kurangnya. Oke, sampai jumpa.